Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Tama puji syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kita sehingga dapat untuk melakukan video pengimbasan seri asesmen kompetensi minimal. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Irham Syah Harahap, SPD dari SMA Negeri 1 Sayurman Tinggi. Sebelumnya mohon maaf karena video pengimbasan ini kita posting di akhir-akhir jadwal yang telah ada. Jadi setelah kita pelajari dari kemarin bahwa konsep dari asesmen nasional ini seri belajar tentang AKM ya, maka asesmen kompetensi minimal itu yang pertama kita harus memahami konsep ya, konsep dari asesmen nasional. Kemudian yang kedua memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian juga kita harus memahami contoh asesmen literasi, membaca pada asesmen kompetensi minimal. Kemudian kita menganalisis contohnya, kemudian membaca dan menindaklanjuti dari literasi tersebut. Kita juga memahami bagaimana asesmen kompetensi numerasi. Jadi hal tersebut, konsep asesmen nasional ini adalah untuk melihat bagaimana sebenarnya diberlakukan asesmen ini, khususnya kepada pendidikan kita ya, yaitu dari konsepnya bahwa asesmen nasional ini diberlakukan untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK, SMP LB, SMA LB, SMK ya, seperti itu. Kepala sekolah ya yang berkaitan dengan hal tersebut ya, semua gurunya ya, pengawas juga ya. Kemudian dari situ maka jelas kita lihat bahwa asesmen ini digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan ya, mutu pendidikan kita, bahwa di situ juga dijelaskan bagaimana mutu itu harus menyentuh kepada aspek seperti siswanya ya, pendidiknya, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan ya, bahwa mutu pendidikan itu yang selama ini kita mengenal ujian nasional ya, tapi untuk tahap ini kita memperlakukan dengan aturannya AKM, di mana AKM ini kita perlukan untuk kalau dia SMP kelas 8 ya, SMA SMK kelas kelas 11, bukan di akhir. Jadi kenapa seperti itu? Untuk melihat bagaimana kemampuan siswa. Setelah itu maka nanti tahap selanjutnya ada proses perbaikan ke depan untuk melihat kemampuan siswa, kemampuan dari siswa tersebut, apakah memang betul mampu siswa itu. Maka itulah, untuk meningkatkan mutu itu tidak di akhir dilaksanakan, tetapi di kelas pertengahannya, seperti itu menurut kami. Kemudian dari situ maka
para pendidik bisa melaksanakan perbaikan pembelajaran ke depan sehingga dapat dihasilkan pendidikan yang bermutu. Ini berlakukan tingkat SD, SMP, SMA. Jadi bukan di akhir. Jadi AKM ini bukan menentukan kelulusan seperti ujian nasional, tapi dia untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada akhirnya nanti kita melihat dan mengenal bagaimana mutu pendidikan itu selanjutnya bisa lebih baik. Kemudian ada dua konsep di situ. Yang pertama literasi membaca, ya, literasi, kompetensi literasi. Yang kedua kompetensi numerasi. Kompetensi literasi itu bagaimana siswa itu ya diterapkan betul literasi itu pada proses belajarnya, ya, sehingga dia paham, memahami, bisa dia melihat, bisa dia membuat konsep, menganalisis, ya. Kemudian dia bisa tahu apa dari isi pelajaran tersebut. Kemudian konsep numerasi itu sangat-sangat tertuju kepada kognitif dari siswa. Dia akan belajar lebih banyak untuk secara matematis berhitung sehingga dia dapat lebih memahami konsep-konsep tadi. Semakin banyak belajar, semakin banyak contoh, maka dia lebih paham, maka kognitifnya akan lebih hidup untuk meningkatkan mutunya. Itu udah konsep yang diterapkan. Jadi menurut kami ini sangat baik untuk ke depan. Jadi menurut saya demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, ya. Sedikit ini video pembahasan tentang AKM. Mudah-mudahan dapat berterima. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.